Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Minggu Biasa ke-13 tahun A. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Ricardus Heru Subiakto PR. Wujud doa yang akan dipersembahkan kepada Tuhan dalam perayaan Ekaristi hari ini dimohon keluarga Bapak Kusdiono, lingkungan Santo Claudius Jombor. Mohon doa kekuatan dan kelancaran bagi Fendi Krismanto yang sedang menjalani proses panggilan di Tor Jangli, Semarang. Marilah kita siapkan hati, bersama-sama kita menyanyikan lagu pembuka, Wahai Saudara, puji syukur nomor 319. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama kembali merayakan Ekaristi pada hari Minggu Biasa yang ke-13 ini. Bersama dengan gereja umat Allah di seluruh dunia, kita diajak untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita sebagai umat Kristiani. Secara khusus juga diajak untuk merenungkan kembali sebagai orang Katolik atau seorang pengikut Kristus. Melalui sabda Tuhan yang akan kita dengarkan, kita diingatkan kembali bahwa kita diajak untuk berani memanggul salibnya. Karena mengikuti Kristus secara konsekuen berarti kita juga menuju korban dan salib. Maka itulah jati diri kita sebagai umat Kristiani, sebagai seorang murid Kristus, kita diajak untuk tidak melepaskan diri dari salib yang harus kita tanggung. Maka marilah kita siapkan hati untuk merayakan Ekaristi ini dengan menyesali segala dosa-dosa kita dan kita mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu,
karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, berkat rahmat-Mu kami Kau perkenankan menyapa Engkau dengan sebutan Bapa, dan Kau jadikan putra dan putri terang. Kami mohon, lepaskanlah kiranya kami dari kelam kabut kegelapan, dan peliharalah kami dalam terang kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Berkatalah Elisa kepada Gehasi, pembantunya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, pada musim seperti sekarang ini, engkau akan menggendong seorang bayi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, kamu tentu masih ingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangsa yang kudus, kamu harus memaklumkan kebajikan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahaya-Nya yang menakjubkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada para rasul, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar,
ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia tak akan kehilangan pahalanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, berkah dalem. Bapak, Ibu, sabda Tuhan di dalam bacaan Injil kiranya bagi kita sudah sangat jelas, di mana melalui sabdanya Tuhan berkata kepada para rasulnya tentang jati diri mereka sebagai seorang rasul. Sebagai seorang rasul bukan hanya sebatas sebagai seorang pengikut yang kemana-mana tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya atau oleh pemimpinnya, hanya sebatas mengikuti, hanya sebatas menemani. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa mereka sebagai seorang rasul itu adalah menjadi orang yang terlibat dalam karya dan perjuangan Tuhan. Maka bagaimana Tuhan memberikan penegasan kepada banyak orang, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Kiranya sabda ini sudah bisa kita mengerti. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang murid Kristus, kita diajak untuk juga ikut ambil bagian dalam karya dan perjuangan Tuhan, yaitu dengan memikul salibnya dan mengikuti Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, kalau kita berbicara soal salib tentu tidak akan ada habisnya, karena itu memang menjadi jati diri kita sebagai seorang murid Kristus. Kita diajak untuk selalu menandai hidup kita dengan salib-salib Tuhan. Tentu bukan sekedar tanda fisik, tetapi yang terutama adalah bagaimana kita menandai salib-salib Tuhan itu secara iman atau secara rohani kita. Dan ini menunjuk bagaimana kita diajak untuk berani membangun semangat yang benar kalau kita ingin mengikuti Tuhan. Kita diajak untuk membangun semangat yang selaras dengan Allah sendiri. Salah satu wujud dari salib yang harus kita emban dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita sebagai pengikut Kristus adalah bahwa kita diajak untuk berani bertindak jujur. Kita diajak untuk berani melihat kita secara jujur. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kejujuran kadangkala hanya sebatas sebuah kata. Kejujuran kadangkala hanya sebuah perkataan semata-mata. Tidak mudah orang membangun kejujuran. Tidak mudah orang membangun dengan kelegaan hatinya itu. Mengaku yang baik sebagai yang baik, mengaku yang tidak baik sebagai yang tidak baik. Kadangkala yang terjadi justru sebaliknya. Yang baik dikatakan tidak baik, yang tidak baik justru dikatakan baik. Nah, kita sebagai seorang murid Kristus diajak untuk berani mengakui dengan kejujuran kita. Nah, kejujuran itulah salah satu bentuk salib yang harus kita emban dalam kehidupan kita. Kejujuran menjadi salah satu bentuk salib yang harus kita panggul dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Tuhan mengatakan kalau barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Pertanyaan secara pribadi bagi kita semua adalah, apakah kita juga mempunyai keinginan untuk menjadi seorang murid Kristus yang layak di hadapannya? Apa kita juga punya keinginan kita menjadi seorang anak Allah yang layak di hadapannya? Nah, kalau kita ingin juga menjadi seorang murid Kristus yang layak, kalau kita ingin juga menjadi seorang anak Tuhan yang layak, maka
memanggul salib dan mengikuti Dia tidak bisa ditawar lagi. Artinya sesuatu yang memang harus kita lakukan agar kita layak di hadapannya. Bukan hanya layak di hadapannya ketika kita hidup di dunia, tapi terutama kita kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita juga dianggap layak di hadapannya. Karena kita senantiasa memikul salibnya dan mengikuti Dia dengan setia dan dengan tulus hati. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam situasi pandemi Corona ini juga dibutuhkan kejujuran. Kita sadar bahwa pandemi ini memang bisa begitu mudah menular kemana-mana atau menular ke setiap orang. Tapi kadangkala kita tidak peduli, kadangkala kita tidak menyadari dan tidak tertib di dalam menjalani hidup ini. Nah, dibutuhkan juga kejujuran dalam kehidupan kita, dibutuhkan kejujuran dalam hati kita. Sudah banyak kasus-kasus yang muncul, bagaimana karena justru ketidaktertiban itulah yang akhirnya juga memunculkan penularan virus pandemi Corona ini. Maka kita mohon kepada Tuhan, semoga sabda-sabda yang kita dengarkan ini juga memberikan kekuatan kita, agar kita pun juga semakin disadarkan, semakin juga diberikan semangat, sehingga kita juga membangun diri sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Salib menjadi tanda yang melekat dalam hidup kita. Salib menjadi tanda yang melekat dalam hati kita. Bukan hanya melekat dalam tubuh kita yang fisik ini, tetapi melekat dalam hati, melekat dalam semangat hidup kita. Kita mohon kepada Tuhan, semoga sabda yang kita dengarkan memberikan kekuatan, tuntunan bagi kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita renungkan, kita resapkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita telah diperkenankan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mulai sabda kita diajak untuk semakin berani memikul salib dan juga memanggulnya dan mengikuti Dia dengan seutuhnya. Kita tanggapi sabda itu, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili hidup yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari, tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, semoga mereka yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban jamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga masyarakat bukan pribumi, ya Bapa, ajarilah kami menaruh cinta kasih sejati, sehingga tidak mengucilkan siapapun dari masyarakat kami karena bahasa, warna kulit, ataupun kepercayaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita di sekitar kita, ya Bapa, dampingilah para penderita sakit agar dengan rela bersama putra-Mu mengorbankan penderitaan mereka demi keselamatan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, tabahkanlah hati kami dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan dengan iman, bahwa barulah kami dapat menemukan hidup sejati bila telah kehilangan hidup. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Mengasihi, kami juga berdoa bersama dengan keluarga Bapak Kusdiono dari lingkungan Santo Claudius Jombor. Mohon rahmat, kekuatan, dan juga kelancaran bagi Fendi Krismanto yang akan menjalani proses panggilan di tahun orientasi rohani di Jangli, Semarang. Semoga Engkau senantiasa memberikan bimbingannya agar saudara kami ini dapat menghayati rahmat panggilan-Mu dengan ketulusan hati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripada-Mu. Berkenanlah memandang kami dan jiwailah serta bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita satukan seluruh doa kita dengan persembahan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, segala sesuatu di sekitar kami membuktikan dengan nyata kebaikan hati-Mu terhadap kami. Tetapi kami bersyukur pula karena dengan persembahan roti dan anggur ini, kami Kau perkenankan mengungkapkan kesediaan kami untuk mengikuti Putra-Mu secara konsekuen dan menjadi milik-Mu seutuhnya. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Kristus kepala kami, Engkau telah memulihkan segala sesuatu. Engkau pun telah memperkenankan kami ikut menikmati rahmat-Nya yang berlimpah ruah. Meskipun Allah, Ia telah menghambakan diri dan menumpahkan darah-Nya di kayu salib, guna memperdamaikan segala sesuatu dalam diri-Nya. Oleh karena itu, Engkau mengangkat Dia menjadi Raja semesta alam dan penyelamat bagi semua yang taat kepada-Nya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terpuji
kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separki dan sekuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persemeni dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, beratkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, suaminya yang amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan seluruh doa pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu dan damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebablah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga kurban yang telah kami persembahkan dan jamuan yang telah kami santap membaharui hidup kami. Satukanlah kami dalam cita kasih-Mu agar dapat menghasilkan buah yang takkan binasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman pernikahan. Pengumuman pertama, Dionisius Guntur Wisanggeni dari lingkungan Fransiskus Saverius Jayan, Paroki Santa Teresia Jombor, dengan Yohana Clara Lucia dari Paroki Santa Clara Bekasi. Pengumuman kedua, Maria Desi Ratnawati dari lingkungan Santo Yosef Sumberlor, dengan Fransiskus Saverius Aan Setio Margono dari Paroki Roh Kudus Kebonarum. Maria Widya Rauli Lestari Panggabean dari lingkungan Santo Yusuf Pedan, dengan Agustinus Duito Ari Nugroho dari Paroki Santa Maria Assumpta Klaten. Umat yang tahu halangannya mohon memberitahu Romo Paroki.
Marilah Bapak Ibu, kita akhiri Ekaristi kita dengan mengucapkan hati, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, seluruh doa dan pujian kita senantiasa mendapat limpahan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.